Tagihannya nyangkut berapa Mbak? 287 sekian juta. Jadi dia udah punya utang nih 287 juta. Dia minta cash 500 juta dengan kasih jaminan satu rumah. Bulan apa itu? November kayaknya ya. November aja dia udah mencari pinjaman 500 juta. 2019 tuh dia salah satu pelopor wedding organizer yang ini loh, mulai bikin paket-paket yang terjangkau dan intimate. Kalau misalnya kamu 50% nanti dapat chat time 100. Kalau misalnya kamu bayar 2 kali, kamu dapat shoot day. Katanya di tahun 2026 janji hadiah kalau cash keras lebih dahsyat lagi. Iya, honeymoonnya udah luar negeri, ke Bangkok. Aku saranin kakak cari cepet-cepet plan B. Karena acara nggak akan bisa digelar. Udah yang gemeter banget gitu megang handphone karena kayak parah banget gitu, jahat banget gitu. Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya hari ini dan kita akan membahas yang lagi viral kemarin tentang sebuah kasus di mana ada wedding organizer yang gagal memenuhi kewajibannya dan korbannya itu banyak sekali sampai kerugiannya ditaksir senilai hampir 22 miliar atau lebih dari 22 miliar, termasuk diantaranya yang rugi adalah pengantin yang pengantinnya acaranya jalan tapi nggak ada makanannya, calon pengantin yang sudah pasti tidak terselenggara oleh WO Ayu Puspita ini, dan vendor-vendor yang sudah memiliki tagihan yang belum terbayar banyak. Nah, ini ada perwakilannya. Yang satu adalah Mbak Zara. Mbak Zara ini dari hari syuting hari ini ya, ini kan Rebo. Jadi 3 hari lagi dia akan melangsungkan pernikahan dengan kondisi H-5. WO-nya angkat tangan. Angkat tangan. Dan Mbak Rere, ini Ya, juga hai. salah satu vendor makanan ya? Yep. Gubukan. Betul, saya jual gubukan ke Bu Ayu. Makanannya apa aja? Macam-macam sih sebenarnya, sate, kambing guling, kemudian dulu juga dia pernah sama saya bakso Malang, Supasup juga. supasup, es puter, es doger, Oke, semuanya. Dan sudah bekerja sama sebetulnya dari tahun 2019. 2019. Tagihannya nyangkut berapa Mbak? 287 sekian juta. Wow. Sayangnya. Sayangnya. Oke, Mbak Sarah, duit hilang, dianggap hilang ya. Berapa? Sekitar 90-an. 90-an. Kita mau bahas satu-satu nih ya, Mbak. Nih kan ambil paket yang 90 juta nih. Iya. Kita mau tanya itu sebenarnya di dalam paket itu yang dijanjikan tuh apa aja sih? Kan gedung nih. Gedungnya di mana? Gedung di Nyi Ageng. Nyi Ageng Serang, Kuningan, iya. Kuningan. Berapa pack? 300. 300. Terus dapat apa aja dari 90 juta itu yang dia janjikan? All in semua. All in. Jadi gedung, makan, Entertain. musik. Penyanyinya Air. siapa? Eh, Paket lah dari. paket lah Udah itu. sama MC itu. Udah sama MC, fotografer, videografer. Terus Dekor udah. stallnya itu ada 6. Stolnya 6. Apa aja boleh tahu nggak stolnya? Termasuk yang ada brandnya juga. Oh, ada. Brand besar, minuman dan makanan juga. Disebut ada. aja nggak apa-apa ya? Chat time Ada katanya. chat time, Ada? ada sushi teh. Sushi teh di dalam gubuk itu ya? Iya. Bubuknya Mbak Rere nggak ada di situ? Dipakai- Bakso mungkin. Oh, ada bakso Malangnya juga. Ada bakso Malang. Terus habis gitu make up semuanya? Semuanya juga hijab du. Semua. Hijab du. Itu untuk pengantin aja atau termasuk keluarga? Keluarga. Oh, keluarga Orang juga tua termasuk. juga. Oh, oke. Baju juga. Baju juga. Serah-serahan apa segala macam? Kalau seserahan enggak. Oh, enggak. Apalagi? Oh, ada apa lagi? Katanya ada paket bulan madu juga termasuk di situ. Itu dapat karena full payment. Jadi diiming-imingnya gini, kalau misalnya pas di wedding fair ya, ada payment DP 5 juta, 10 juta, 50% atau 100%. Kalau 100% dapat honeymoon ke Bali. Berapa lama honeymoon ke Bali? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 Udah malam. termasuk hotelnya, pesawat pulang pergi.
Oh gitu, itu kalau bayar cash keras di awal Iya. gitu ya. Terus dapat bonus apa lagi pada saat kamu cash keras itu? Kipas. Kipas angin. Iya. Kipas angin ya, bukan kipas begini bukan ya? jadi itu sebenarnya yang dijanjikan. Tapi kalau kamu dengar-dengar dari korban-korban yang lain ya gitu ya, akhirnya yang bayar cash keras kayak kamu gitu, bulan madunya dipenuhi nggak sih sama? Waktu itu sih aku pernah lihat di story-nya ada yang udah berangkat. Oh udah berangkat. Satu pasangan, satu pasangan. Kemana itu dia? Ke Bali. Oh ke Bali. Oh berhasil ya? Berhasil. Makanya jadi kayak oh bener ya gitu. Ini masuk akal nih Masuk ya, akal. segini dapat. Nah, yang setahu kamu nih ya, dari kan ada grupnya nih sekarang nih, grup korban ya. Ada janji apa lagi sih yang sempat muncul yang diberikan oleh si WO ini? Katanya di tahun 2026 janji hadiah kalau cash keras lebih dahsyat lagi. Iya, honeymoon-nya udah luar negeri, ke Bangkok. Oh gitu. Ini Iya. cerita teman-teman yang calon pengantinnya. Iya. Ke Dan Bangkok. bahkan yang udah menikah ternyata ada yang pernah full payment juga. Ternyata nggak bisa diklaim, dia selalu mangkir gitu, selalu PHP lah. Kalau dibilang mau klaim honeymoon tuh kayak dinanti-nanti. Ini honeymoon yang kemana nih Yang ke Bali. yang ke Bali? Jadi yang berangkat satu itu. Satu aja. Dari sekian pasang yang berangkat kayaknya sih satu itu aja. Oke. Nah, itu tuh daftar ininya ya. Iya. Daftar makanannya dia. Tuh apa aja tuh gubuknya yang dia janjiin? Chat time, ada sate ayam, ada ice cream, shutei, terus juga buat akad aja juga di cover sama mereka. Oke, udah termasuk akad Terus ya? sampai biasanya kan kalau kru tuh suka vendor kita kasih nasi box gitu ya, itu termasuk mereka yang cover. Oh, tuh 90 juta itu udah all in Iya. dari akad sampai resepsi. Resepsi, kalaupun misalnya vendor satu muak misalnya bawa 3 asisten, itu udah mereka semua Dikasih makan juga. kasih makan juga. Oh, oke, wow. Jadi ini sebenarnya cukup menggiurkan ya. Kalau aku sih jadi pengantin, wah bonus bulan madu, bayar cash lah di depan gitu ya kan. Ternyata. Sebenarnya waktu itu lebih karena ke gini sih kayak aduh daripada repot ditagih-tagih gitu kan, maksudnya kayak Oh, bayar ke sekian. iya kayak dikejar-kejar buat bayar, jadi kayak ya udahlah gitu saat itu. Jadi nggak, nih kamu tuh taunya dari lihat pameran atau rekomendasi temen sih? Lihat dari cari-cari di sosmed, udah ketemu Dia muncul tuh ya? muncul paling atas karena mungkin centang biru kali ya. Jadi dari sosmed itu dia udah langsung akunnya tuh di paling atas. Jadi gitu. kamu apa? Keywordnya apa emang? Cari WO aja gitu. Jadi WO tulis muncul dia paling atas. Muncul dia paling atas. Terus akhirnya kontak, katanya Kak kita lagi ada wedding fair nih di Bekasi gitu. Terus akhirnya langsung berangkat lah hari Sabtu ke sana. Terus pas di sana muter-muter dulu lah sebelum ke mereka kan. Sebenarnya harganya sama-sama aja. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, cuma memang dia bonusnya beda gitu. Kalau yang Jadi lain tuh bisa bonusnya apa, yang ini apa? kalau yang lain misalnya kayak 300 packs dengan harga yang sama, stolnya 2. Nah, kalau dia stolnya 6 gitu. Terus kayak misalnya gini, Kak, kalau misalnya kamu 50% nanti dapat chat time 100. Kalau misalnya kamu bayar 2 kali, kamu dapat shutei. Jadi nambah lagi. Jadi misalnya gini, kalaupun pas awal aku cuma misalnya DP 5 juta nih, ini belum dapat apa-apa nih misalnya. Terus tadi chat, Kak, kamu mau bayar lagi nggak? Kalau kamu mau bayar lagi kita tambahin nih shutei 100. Jadi orang mungkin yang bahkan sampai 2026 tuh buru-buru bayar dong gimana pun caranya. Supaya dapat itu benefit-benefit itu. Iya, walaupun misalnya kayak muter kolektifin minjem ya misalnya gitu. Jadi kan pasti kayak yang penting dapat dulu nih itu gubukan itu. Makanya udah pada nyetor hampir lunas semua jadinya karena ada iming-iming bonusnya itu gitu ya. Terus akhirnya kan udah nih kamu pilih dia karena ya dengan pertimbangan ini kayaknya lebih menarik gitu ya. Terus kamu bayar cash juga karena nggak mau ribet. Terus apa lagi yang kamu lakukan untuk ngecek kredibilitas WO ini ada? Setelah pulang diskusi ditambah juga kayak cross check dulu nih benar-benar sampai scroll paling bawah gitu kan. Dan maksudnya postingan tuh udah lama juga, jadi ibaratnya kayak oh udah bertahun-tahun Udah lama nih gitu. berdirinya. Terus searching lah, lihatlah followingnya, kan takutnya apa ini beli followers atau apa, terus ketemulah sama si ownernya nih, Bu Ape ini, terus stalking,
terus stalking anak-anaknya. Jadi kayak oh manusia pada umumnya kok gitu. Ada orangnya gitu ya. Iya, maksudnya kayak dan nggak aneh-aneh gitu kan. Jadi udah sampai segitunya. Terus semua chatin, aku chatin semua, aku DM. Calon pengantin atau Udah yang pada menikah, udah menikah? yang udah fotonya ada di feeds itu. Aku chat semua gitu, yang balesnya cepet. Ya udah langsung ditanya aja, langsung ditembak gimana gitu. Terus semua pada bilang aman kok. Pokoknya semua pada bilang tuh aman, masakan enak. Cuma paling yang dikeluhin rata-rata ya, kalau nggak dia bilang kayak si PJ-nya ini slow respon, kalau nggak paling kayak kan nanti kamu makeup keluarga pagar ayu misalnya gitu, ambil dari luar aja soalnya kayaknya kurang bagus. Udah gitu-gitu aja sih. Jadi ya udah selama masih kayak oh aman dan beneran gitu kan. Jadi yakin lah itu yakin. Ya. Padahal waktu kamu ngecek-ngecek itu udah bayar 90 juta. Belum. Oh, belum. Belum, jadi nggak langsung. Setelah udah kayak banyak dapat testimoni, terus juga lihat ke rating Google, lihat ke semua dicek, terus ngecek juga get kontak, nomor handphonenya. Kan siapa tahu ada yang namain penipu atau apa, nggak ada yang aneh. Keren semuanya banget udah ini calon pengantin udah ini ya. dicek. Iya. Ya ampun. Udah semuanya udah Sedemikian dicek. telitinya kamu ya. Get kontak nggak pakai premium dulu biar tahu ada hasilnya gitu. Ya kamu tuh seteliti ini ya, Zara ya. Kenapa? Ya takut juga. Ada khawatiran juga. Karena mungkin memang ngelihatnya kayak harga wajar, cuma emang kok bonusannya bagus banget nih. Maksudnya kan kalau emang bonusnya kayak puding 100, ayo udahlah itu masih masuk tuh marginnya ya gitu. Tapi kan kalau kayak shoot day, terus udah gitu chat time, itu kan mungkin emang dapet gitu kan. Cuma kan pikirnya, namanya kerjasama mungkin kita kan nggak tahu kalau dapurnya ada harga cincai misalnya gitu. Makanya ya udah cross check dulu sih. Ternyata nggak ada yang komplain dari yang kamu cek-cek itu gitu ya. Tapi itu beneran pengantin kan? Oke, bukan model. Takutnya kan dia hanya model. Enggak, awalnya sih gitu sih kayak coba lihat dulu orangnya, maksudnya beneran gak nih fake akun atau kayak apa gitu. Enggak sih, beneran karena aku sama calon sama-sama kayak bareng lah bekerja. Aku kayak yang cewek-ceweknya, dia yang pengantin cowok-cowoknya. Ini calon suami kamu itu. Iya. Dua orang teliti banget padahal ya, tetep aja kejeblos juga. Ini kalau kita ke Mbak Rere nih, nah Mbak Rere tuh kerjanya dari tahun 2019 ya Mbak Ria? Ya, pertama kali mulai kerjasama tuh ya seingat saya 2019 lah. Oke, enggak itu pertama kali ketemu sama dia tuh gimana ceritanya? Ya biasa, saya promosi karena dia ada wedding organizer kan, ya saya DM, saya kasih penawaran segala macam. Terus dia approve, terus ya udah saya mulai bekerja sama dari situ. Ya, waktu tahun 2019 tuh kayak gimana? 2019 tuh dia salah satu pelopor wedding organizer yang ini loh, mulai bikin paket-paket yang terjangkau dan intimate. Karena kan pada saat itu masih era-era COVID kan ya. Jadi orang-orang yang intimate wedding yang nikahnya nggak terlalu besar-besar banget, itu banyak banget. Jadi sedikit yang nih sama pack-nya. dia. Betul. Berapaan itu? Maksudnya berapa pack 200, 300 gitu kan. Sedangkan pada saat itu mungkin banyak WO tuh yang kalau nawarin pack tuh kayak 500, 1000, 600. Jadi di bawah itu. Di bawah itu. Dan itu rame waktu 2019 itu? Rame tapi tidak seramai 2024. Jadi pada saat itu tuh kayak ya 1 minggu tuh bahkan saya inget dia tuh pernah ngebatasin di waktu yang sama, misalnya Sabtu pagi tuh cuma handling 2 klien gitu. Kalau misalnya udah lebih dari itu dia biasanya akan tolak gitu. Jadi ya sekitar 8 acara dalam 1 minggu tuh dia punya gitu. Oh, itu 2019 ya? 2019. Pada saat dia peak, dia bangkit yang tahun 2024 itu bisa sampai berapa tuh di puncak kesuksesannya? Di puncak kesuksesannya yang ke saya ya, karena kan saya kan vendor gubukan, kayak kambing guling gitu-gitu ya. Itu yang ada di saya tuh bisa 20-an lebih. Dari WU itu aja? Iya, 20 gedung, 20 acara. Wow, gitu. Pembayarannya lancar? Awalnya 2019 itu ya lancar-lancar aja. Paling dia minta tempo pertama 1 minggu, 2 minggu gitu. Yang 2 minggu ini berjalan cukup baik, cukup lama. Sampai dia sempat kena masalah di, saya lupa ingat ya, 2021 atau 2022 tuh. Dulu tuh sempat ada kasus, cuma saya nggak terlalu tahu ya kasusnya kayak apa. Tapi pokoknya sempet vakum. Dia punya outstanding di saya tuh 30-an juta. Tapi pada saat itu yang bikin saya salut sama dia adalah karena dia komit.
banyak waktu itu vendor yang nagih-nagih ke ininya dia, dan ke kami tuh tetap dibayar gitu. Dia nyicil ada kali 1 tahun tuh dia nyicil 500.000, 1 juta gitu. Padahal sebenarnya saya pribadi kayak udah nggak yang ngejar banget gitu ya, karena kan kalau diutangin orang 1 bulan mungkin kita masih bisa ngejar, 2 bulan, 3 bulan, kan lama-lama bete ya. Lama-lama saya kayak debt collector, mending saya fokus ke klien lain kan. Nah, baiknya pada saat itu dia tuh menunjukkan komitmen dan itikat baik, transfer meskipun 500.000, 1 juta. Lunas tuh 30 juta. Akhirnya lunas itu 30 juta. Dalam waktu berapa lama itu? 1 tahun ada kali. Pokoknya pas saya udah sampai nggak nagih, lunas. udah tetap lunas gitu. Makanya saya percaya sama dia tuh sebenarnya itu. Yang punya tuh datang, dia kan punya utang nih, punya outstanding. Datang nggak? Minta waktu, minta tempo, minta pengertian gitu. Datang Biasanya tim saya sih yang nyamperin. Oh, itu nyamperin langsung ke ownernya itu? Ke ownernya, ke rumah orang tuanya juga gitu. Ke rumah orang tuanya. Emang sama kayak rumah yang digeruduk itu? Beda deh kayaknya deh, saya lupa ingat, soalnya saya biasanya kalau ke sana tuh nyuruh tim. Oh, coba Gitu, ditanya nggak tim saya sama sendiri. rumahnya? Seperti itu. Oh, terus habis gitu kan dia berhenti nih, terus akhirnya udah lunas, terus bangkit lagi tahun 2023. Bangkit lagi, awal 2024 dia tuh mulai ada klien lagi. Datang ke kita dengan penawaran kerjasama yang sama. Bisa nggak bantu untuk nyediain food stall-nya gitu. Cuma kayaknya sih dia bilang ke pengantin bahwa semua food stall tuh dia masak sendiri, padahal sebenarnya enggak. Ada yang kerjasama sama vendor? Iya, ada yang kerjasama sama vendor, sama saya. Bahkan kemarin ada salah satu, apa sih namanya, calon pengantin juga ya, yang dia tuh curhat. Curhatnya apa? Iya, kan dia nanya-nanya ya, gimana Mbak, saya masih mau bikin acara nih. Kalau saya ngambil sate dari Mbak Rere tuh, 1 porsinya tuh isinya berapa. Terus saya bilang, kalau kamu ambil sate di saya bisa pastikan jumlahnya itu selalu sesuai. Jadi misalnya dia pesen 100 porsi, kalau 1 porsi sate ayam itu kan harusnya 5 tusuk plus tambahin lontongnya gitu ya. Tapi ternyata pas saya nanya, loh emang 1 porsi tuh kalau dari Mbak Rere 5 tusuk ya gitu kan. Saya kayaknya dikasihnya waktu tes food cuma 3 atau 4. Nah ternyata dia pesen ke saya tuh nggak pakai porsi. Pesen ke saya tuh dia nego tuh, Mbak Rere bisa nggak ya pesen sate, tapi pesennya tusukan. Jadi dia kalau order ke saya nih 2.000 tusuk gitu. Saya nggak tahu dia bilang ke klien itu dibagi berapa porsi gitu. Sama kayak gitu. Misalnya kayak mungkin mereka tuh janji ke klien 1 ekor kambing bisa 100 guling. kan kalau itu dipaketin gitu kan, 100 pack gitu. 100 pack gitu. 100 pack kambing guling gitu. Tapi dia pesen ke saya 1 ekor, padahal sebenarnya harusnya kalau kliennya ini tuh biasanya kalau ke saya 100 porsi tuh nggak bisa 1 ekor, minimal 2 ekor baru bisa tuh kambing 100. jadi 100 porsi. Gitu. Jadi kayaknya dia juga ngakal-ngakalin yang kayak gitu-gitu. Karena soalnya kan bonus itu ya. Tapi padahal maksudnya kan udah dapat untung dari situ juga. Iya sebetulnya ya. Sebetulnya kenapa masih gagal bayar juga gitu. Betul. Itu baru tahu sekarang nih Mbak Rere. Iya, karena ada yang curhat. Ini kan calon pengantin yang upcoming itu, mereka curhat. Oh, jadi testernya cuma kasih 3 seginilah kira-kira, atau 100 pack gitu ya. Betul. Ya tapi emang iya sih, siapa yang mau ngitungin coba? Pengantin nggak mungkin ngitung berapa tusuk ini gitu ya kan. Iya betul, ternyata pesan ke saya per tusuk, berapa tusuk. Gitu. Langsung bal gede gitu ya, 200 tusuk, terserah dia mau dibagi Iya, berapa. dijadiin berapa saya nggak tahu. Oke. Gitu. Tapi selama 2024 nih pada saat puncaknya dia, itu lancar pembayaran? Awal-awal lancar, baru mulai kendala tuh sekitaran Agustus. Apa yang terjadi tuh, kayak gimana? Yang tadinya kan dia minta tempo 2 minggu? 2 minggu. Tapi di dalam 2 minggu itu dia ngebayar. Jadi misalnya di minggu pertama itu pesanan di saya 50 juta. Harusnya minggu ketiga dia bayar dong 50 juta. Ya kan? Tapi ke saya tuh bayarnya kayak seikhlasnya. Kadang-kadang 20 juta, 25 juta, termin 1, termin 2. Sebagian doang? Iya. Gak pernah ada yang lunas jadinya ya? Nggak lunas. Jadi jatuhnya kayak saya modal lagi. Waktu itu gitu.
Mbak Rere nggak nagih atau jadi kan dia tetap pesen juga kan walaupun bayarnya nggak full tuh tagihannya kemarin. Betul. Tetap selalu seperti itu. Makanya angka 287 juta ini ya karena itu. Yang harusnya dia payment berapa, ternyata dia bayarnya cuma berapa, seperti itu. Oke, ini kan Mbak Rere punya outstanding akhirnya jadi 280 juta. Kalau setelah dipikir-pikir gitu ya, apa yang membuat akhirnya Mbak Rere tuh bisa sampai segitu gitu, segitu banyak? Karena mungkin saya trust aja ya, karena kan bukan setahun 2 tahun kerja sama, dan di kasus 2019 dia tuh emang komit untuk menyelesaikan piutangnya. Ya saya pikir meskipun sekarang dia punya piutang, nanti akan dibayar. Seperti itu. Sebenarnya saya udah komplain dari November, saya juga udah komplain. Saya bilang saya nggak bisa nih, ini udah terlalu tinggi gitu. Ya, outstandingnya ya? Iya, saya kayak jatuhnya modal terus kan. Terus tim saya tuh pernah menghubungi Bu Ayu langsung, karena kita menghubungi tim payment-nya, tim finance-nya udah nggak menemukan solusi. Pernah tuh tim saya ngobrol sama Bu Ayu, mungkin di chat atau telepon gitu ya. Terus? Bu Ayu itu pernah menawarkan kayak gini, ini outstanding segini, bisa nggak kalau misalnya Mas bantu untuk sediain saya cash 500 juta. Jadi dia udah punya utang nih 287 juta. Terus? Dia minta cash 500 juta dengan kasih jaminan 1 rumah. Dia bilang, saya kasih sertifikat tanah, tapi tolong tambahin 500 juta. Kalau misalnya 3 minggu setelah kayak pegadaian ya, saya jatuhnya ya jadinya ya, saya nggak bisa bayar, rumahnya boleh gitu. Rumah mana nih? Nggak dicek? Waktu itu dia bilang di Rawamangun, tapi saya nggak terlalu ngecek lah rumahnya yang mana. Terus waktu itu saya tawar, coba bilang 300 deh, kalau 300 nggak apa-apa gitu. Jadi paling nggak kalau hilang-hilang jadi 680 ya. tapi katanya itu masih terlalu rendah daripada nilai rumahnya, dia nggak mau. Dia kayaknya punya rumah berapa sih harga 500 dari kemarin dia malah minta tolong. Ya udah kalau misalnya timnya Mas nggak bisa, mungkin ada kali klien-klien yang bisa nih buat pinjemin saya dulu dengan jaminan rumah ini kalau saya nggak bayar gitu. Bulan apa itu? November kayaknya ya. November aja dia udah mencari pinjaman 500 juta. Iya. Mbak Rere punya tagihan malah dimintain duit, tuker sama sertifikat gitu ya. Iya. Udah nanya vendor-vendor lain nggak? Ada yang digituin juga nggak? Vendor-vendor lain tuh juga ada sih yang masih punya piutang sama si AP ini. Tapi katanya ya masih wajar-wajar aja, karena kan kalau misalnya di bisnis tuh bayar nanti itu satu hal yang biasa gitu ya, apalagi kliennya klien gede lah, yang sering ya repeat order. Betul, repeat order selalu. Nggak pernah 1 minggu pun Bu Ayu itu nggak ada acara di saya. Oh, segitu larisnya sebetulnya ya? Segitu larisnya. Oke, sampai puncaknya akhirnya tuh apa yang terjadi sampai akhirnya udah nih stop gitu? Stop, ya itu setelah saya pokoknya saya tuh diiming-imingi, pokoknya dibilang gini, nanti ya setelah saya bikin wedding fair, nanti saya bayarnya ke Setia Rasa jadi lebih banyak deh gitu. Ternyata ya mungkin dia nyari duit dulu tuh dari wedding fair. Refinance ya? Iya. Cari modal dulu dari calon pengantin ini. Iya. Dia setiap misalnya saya minta dibayar agak banyak, dia selalu bilang, nanti ya setelah wedding fair. Wedding fair itu bulan apa sih? Sering dia wedding fair. April. Enggak sekali 2 kali dia wedding fair. Jadi setahun itu berapa kali gitu? Iya. Pokoknya gitu, kalau habis wedding fair dia bayarnya agak banyak. Dia punya uang cash untuk bayar utang gitu iya, ya? kayaknya gitu. Oke, terus akhirnya katanya sempat ada... akhirnya kita negosiasi, saya bilang udahlah kalau misalnya Bu Ayu nggak jadi klien saya lagi pun nggak apa-apa, yang penting tolong dibayar dulu yang ini. Udah nggak mau terima pesanan Iya, udah nggak mau ya? terima pesanan, tapi dia nego-nego, ya udah deh, gimana kalau misalnya outstandingnya kita catat dulu, tapi untuk minggu berjalan gitu ya, sampai pertengahan November, saya akan bayar cash sesuai pesanan hari itu. Oh, bayar langsung gitu bayar ya? Langsung. Atau minggu tuh 60 juta dibayar langsung. Ya Terjadi? udahlah ya, akhirnya saya tetap layanin tuh. Oke. 2 minggu. Nah, di minggu ketiga, itu dia paymentnya tuh terlambat. Saya tuh sudah sangat, sebenarnya udah enggan lah untuk
ngerjain kerjaan dari Jadi- Bu Ayu ini. Jadi 2 minggu ini dari janji, 2 minggu itu cash beneran. Cash beneran. Sesuai dengan janji. Ya, Minggu di ketiga? minggu ketiga yang harusnya di hari Sabtu itu dia payment ke saya 34 juta. Paymentnya 13 juta. 13 juta. Ini pesanan hari apa, dibayar hari apa? Hari Sabtu dibayar Jumat tengah malam. Sementara harus beli kambing, Iya, harus betul. masak gitu. Betul, untungnya saya punya stok sebenarnya. Saya selalu bilang sama Bu Ayu, saya nggak bisa nih karena saya belum belanja apa. Tapi sebenarnya sih saya tuh udah ada lah ya stok-stok yang harusnya bisa dimasak. Harusnya kan gitu. pesanannya 30 berapa juta? 34 juta. 34 juta kan untuk berapa banyak gitu kan. Iya. Tapi dia bayar cuma 13. 13. Terus Akhirnya saya bilang ya udah saya distribusikan senilai 13 juta Ke pengantin-pengantin yang di acara hari Sabtu itu, termasuk mungkin yang viral itu oh si siapa namanya yang Disti ya kalau nggak Disti salah itu ya. temennya apa yang nikah? Yang Oh yang nikah. Iya. Jadi terus Ternyata saya satu-satunya vendor Yang yang muncul. masih nganter. Jadi supir saya tuh cerita katanya, kita udah takut banget nih Mbak karena kan acaranya terlambat ya. Karena dia bayar paymentnya terlambat, saya juga nganternya terlambat. Saya nggak mau masak kalau misalnya dia belum bayar kan. Si karyawan ini udah panik waktu nganterin, takut diomelin gitu ya. Karena kan biasanya klien mana tahu siapa yang Siapa pesen, ini, pokoknya cateringnya telat, Iya. dia yang dimarahin kan gitu ya. Terus? Ternyata justru malah saya doang yang masih nganter. Jadi di acara yang mungkin viral itu cuma ada Zup Asup doang. satu-satunya makanan yang Satu-satunya hadir. vendor food stall yang hadir. Padahal ini kan vendor ya. Sementara kan si Bu Ape itu katanya punya catering sendiri. Bahkan yang punya dia sendiri, catering dia sendiri, nggak hadir itu ya. Nggak hadir. Makanan prasmanan itu nggak ada sama Nggak sekali. hadir. Oh gitu ceritanya. Nah kalau kayaknya banyak orang yang bertanya-tanya, ini yang makanan nggak datang apakah pesen dari? Iya, itu bukan dari saya ya. Bukan dari saya semuanya maksudnya ya. Harusnya ada yang disediakan oleh si Ape sendiri. Oke, ini masih baik ya antara sebagian sesuai dengan jumlah yang udah dibayar. Iya. Oke. Oh ini kembali ke Mbak Sarah ya. Kita kemarin nanya, ini taunya bahwa ini WO bermasalah apakah setelah video itu viral atau tahu dari mana sebetulnya? Ternyata diinformasiin langsung. Iya, pagi langsung PJ itu biasanya tektokan sama saya, tiba-tiba banget dia ngechatnya calon saya. Calon suami. Makanya kayak takutnya dia dimarahin mungkin sama saya, karena setiap tektokan tuh emang udah saya suka inilah gitu. Iya pas kamu ngomelin ya. Ada masalah apa sebelum-sebelumnya tuh? Nggak ada sih. Yang biasa aja ya? Biasa aja, Oke. cuma maksudnya kan suka slow respon gitu. Terus tiba-tiba ngechatnya ke calon Calon suami suami? saya kan gitu. Bunyinya? Terus iya broadcast gitu sih, long text sih, nggak tahu broadcast ke orang-orang juga ya. Pokoknya dia bilang kayak, jadi owner kita tuh lagi ada kasus hukum. Saya kan bacanya sekelibet gitu ya. Kirain kayak, oh mungkin ada terlambat, kayak bales chat atau mungkin kayak Slow respon karena itu. Iya, pokoknya ya udahlah cuma hal biasa gitu, hal teknis gitu. Taunya pas bawahnya, paling bawah dia bilang, aku saranin kakak cari cepet-cepet plan B karena acara nggak akan bisa digelar. Itu. Gimana tuh? Tinggal 5 hari lagi. Iya, mana baru bangun tidur kan. Baca-baca, pas baca juga sama sih nyernanya, dia juga nyernanya sama kayak dia bilang kirain cuma kayak bakal telat aja nih gitu kan. Pas baca juga kayak oh gitu, pas bawahnya tadi dulu gitu kan, karena nggak bisa digelar gitu. Maksudnya apa nih gitu? Gitu. Terus? Bengong dulu kan karena belum bisa nyerna karena baru bangun tidur. Terus ya udah tuh nangis deh gitu. Nangis nih. Nangis karena kayak ngerasa kayak langsung introspeksi diri tuh, langsung kayak kan uangnya padahal halal ya gitu. Iya padahal uangnya kan halal ya gitu, kok ketipu ya gitu. Ini mau ceritanya masih mau nangis gitu ya? Bayang waktu itu ya? Kayak gitu, makanya pas bangun gitu, bengong dulu agak lama terus nangis gitu, kayak kenapa ya gitu, langsung introspeksi. Padahal uangnya halal gitu kan, kayak cari uangnya maksudnya sampai sakit-sakit gitu. Maksudnya apalagi kan saya juga punya beberapa tim, maksudnya harus mikirin gaji tim, harus semualah gitu. Terus ya udah pokoknya berpikir aja kayak kenapa gitu kan. Ada pikiran ini nggak? Apakah ini cobaan pernikahan? Apakah ini sebuah pertanda? Gitu-gitu nggak? Terus udah gitu ditambah memang Dia nggak mau jawab. terus
Terus ditambah memang ujiannya tuh sebenarnya udah berat banget. Jadi dari kesehatan lebih ke keluarga sih. Kayak mama tuh seminggu lalunya abis operasi jantung pasang ring. Kayak gitu. Terus sebelumnya lagi seminggu sebelumnya adek abis angkat ginjal kiri. Jadi makanya kayak Biaya keluar tuh kan, kesehatan, iya, sedih, jadi khawatir. makanya pas kejadian itu tuh kayak apalagi gitu. Makanya ya udah cuma bisa nangis doang sama nyerna gitu kan, cerna kayak kenapa gitu. Terus lebih ke introspeksi diri gitu sih, kayak pada uangnya halal gitu. Padahal cobaannya tuh kayak udah semua aspek gitu kan, kayak gitu. Udah nangis aja. Terus ya udah ngobrol kan sama calon suami kayak gimana nih ngomong nggak sama keluarga. Satu sisi takut dimarahin, Takut nyusahin, takut buat di sedih. sisi lain kayak ya emang takut lebih kalau orang tua sih, karena kan takut shock ya, apalagi Iya. habis jantung Mama bisa, banget gitu. Papa juga sebenarnya setiap ada masalah tensi langsung tinggi tuh. Oh, papa yang kemarin nganterin syuting itu. Iya, apalagi maksudnya kalau tahu ditipu. Iya pasti. Lebih gimana, ngejegir banget, shock udah gitu 5 hari lagi. Mules banget kan itu ya kan. Terus gitu makanya ya udah tuh cuma ngabarin kakak pertama kan. Ngabarin terus ya udah langsung malamnya langsung dirundingin. Itu udah bener-bener gak nafsu makan, gak makan seharian, cuma nangis gitu. Ditelepon sama Mua, nangis. Ditelepon sama Tayer, nangis. Karena kayak ini beneran banget semuanya ulang dari awal gitu kan. Maksudnya nggak ada yang disisain satu gitu kayak Gedung kek gitu iya ya. apa gitu. Ya udah tadinya kalau saya lebih ke marah kayak ayo kita ke Ceger gitu, ke Jaktim, ke kantornya tuh. Oh, kita geruduk lah di sana. Iya, tapi calon saya bilang kita selamatin nikahannya dulu, katanya gitu. Makanya kayak kata dia itu urusannya nanti. Tapi saya juga masih yang kayak nggak maunya ya gimana pun ini di rumahnya ada TV ya udah buat bayar yang Ambil lain. Iya, udah tahu kan 5 hari lagi gitu kan. Tapi kata dia kita urusin nikahannya dulu, kata dia gitu. Maksudnya kan kalau ke sana buang-buang waktu gitu. Ya udah akhirnya Apa yang dilakukan tuh? mulai satu persatu chatin vendor, Nanya. nanya, Kak, aku pakai kamu tanggal 13 gitu, kamu udah di booking belum? Booking udah Kak, tapi nggak ada DP masuk. Nangis lagi. Satu aja tuh fotografer nanya. Terus semua juga sama. Jadi semua belum, udah di list satu persatu. Alhamdulillahnya satu gedung udah masuk 5 juta. Gedung udah di DP. Iya, cuma gedung. Udah DP tuh Di ya. antara semua. Iya udah DP 5 juta. Terus ya udah. Udah bingung, terus ngomong ke calon suami cuma kayak ya udah apa KUA aja gitu kan, atau nggak usah lanjut nikah gitu. Udah sampai mau batal nikahnya juga, kayak udah nggak kuat lagi karena maksudnya mau kemana lagi gitu kan, ke orang tua juga kan kasihan. Kalau misalnya nanti kayak bilang sama orang tua kayak ini ditipu terus semuanya harus bayar lagi satu persatu, aduh kayaknya bakal sakit gitu kan. Makanya nah waktu itu pertimbangannya undangan udah disebar. Ibaratnya mau Kaki satu udah melengkap. iya, ya. jadi udah jalan aja udah melayang gitu, udah bener-bener gak nafsu makan, nggak tidur. Jadi dari pas pagi dengar kabar, malam berunding sama keluarga, itu sampai paginya lagi belum tidur. 25 jam belum tidur karena mikir, otak tuh mikir, bener-bener nggak bisa meremin mata tuh mikir gitu kayak ini gimana gitu kan, ya gitu. Makanya bikin konten itulah kayak mungkin itu lebih ke bentuk reaksi gitu kan, ekspresi gitu. Nah taunya kontennya langsung boom, 10 juta viewers. Alhamdulillahnya banyak vendor yang baik gitu kan, ngasih free. Makanya di komen banyak yang ngasih free malah nangis lagi. Lebih kayak ke Terharu ya. ini sih, jadi kayak oh ada semangat, ini bisa dilanjut. Oh, Gitu. ada secercah harapan. Iya, jadi kayak oh alhamdulillah gitu loh, kayak ini masih bisa dilanjut. Karena tadinya udah pikirannya kalau nggak KUA aja, kalau nggak kitanya batal, tapi undangan udah disebar. Ya maksudnya batal nikah tuh gimana? Aku nggak jadi nikah sama kamu atau kita tunda beberapa bulan lagi? Lebih ke ya udah nggak usah nikah lah. Gitu. Astaga, kayak gitu. Nggak kuat lagi gitu, kayak udah
banyak banget cobaannya karena benar-benar semua aspek gitu, kayak kesehatan, kayak emang kitanya sih kuat ya, kita benar-benar sampai detik ini alhamdulillah badan tuh kuat, tapi keluarga tuh kayak pada sakit, kayak itu sih gitu berat kayak ya, berat banget. kayak gitu. Makanya terus sekarang kan terus waktu akhirnya udah full payment tuh kan mikirnya, oh alhamdulillah nih nggak diuji lewat ekonomi karena udah full payment, tinggal kita nikah aja nih acara. Ternyata diuji juga gitu, jadi makanya kayak udah nggak kuat lagi, udah nggak tahu, udah bingung, udah setiap hari tuh udah nangis doang, udah nggak tahu lagi deh gitu. Nah udah pas karena vendor itu aja sih pada baik banget. Oke. Ngomong sama orang tuanya hari gimana? Nah Hah. sebenarnya masih ngumpetin sama orang tua sampai sebelum mau berangkat ke Rumpi sih. Astaga. Iya. Jadi di kemarin itu ya, itu baru ngomong. Malamnya baru ngomong. Jadi Gimana? kita tuh anak-anak gitu ya. Kalau nggak diundang di Rumpi nggak ngomong. Iya, yang penting acaranya berjalan aja gitu. Oke. Yang penting acaranya berjalan aja. Kayak apa namanya? Setelah vendor dikumpulin kan alhamdulillah semua tuh benar-benar ketutup. Gitu. Cuma emang yang 3 besar itu aja kan, catering, venue sama dekor. Udah tuh paling Itu bayar mikirin lagi tuh. itu lagi gitu. Nah, ngejaga banget nih dari orang tua. Nah setelah emang udah kayaknya ini akan berjalan, terus udah ditambah bakal ke Rumpi, takutnya kan mama nonton TV gitu. Makanya kata kakak kasih tahu aja gitu. Ngomongnya yang gimana? penting iya, jadi ngomong bener-bener pelan-pelan banget. Ini padahal baru ngomong. Jadi gini, ternyata mama juga udah dikabarin sama adiknya. Viral kan itu. Mama tahu bahwa Mama itu tahu. WO yang sama. Iya, mama. Jadi kalau dibilang WO yang sama, mama tuh nggak tahu. Tapi waktu itu handphone saya di meja, terus dia baca ada grup penipuan itu, notif-notif grup penipuan WO Ayu Puspita gitu. Nah, jadi mama tuh nanya gini, mama manggilnya Neng ya, Neng, Neng yang penipuan Ayu gitu. Terus saya cuma jawab, yang penipuan Ayu, tapi kalau WO Neng mah Uya mah. Saya bilangnya gitu, maksudnya biar dia nggak kepikiran gitu loh, kayak gitu, kayak kalau WO Neng Uya mah gitu, kalau yang penipuan gitu, maksudnya kayak biar dia tuh kayak nggak, karena kepikirannya. karena waktu operasi itu dokter bilang penyempitan jantungnya 70%. Aduh. Bayangin, maksudnya kayak hal kecil aja mungkin itu udah akan memperburuk, apalagi itu gitu kan. Terus habis itu? Ya udah di situ kayaknya mungkin dia udah kepikiran gitu kan. Dan emang di hari dikabarin itu nggak tahu mama insting, nggak tahu mama feeling, tiba-tiba tuh mama bilang katanya menggigil, pokoknya badannya sakit gitu, makanya kayak aduh apa dia feeling anaknya ketipu gitu kan. Kamu tahu bahwa mama waktu itu sempat menggigil, sempat. Iya, dia tiba-tiba pagi-pagi bilang, padahal pas pagi ngeliat tuh seger gitu, terus tiba-tiba aja pas dapat notif itu dia bilang kayak badan mama nggak enak, sakit katanya gitu. Di situ udah yang kayak, makanya makin nangis banget, makin kayak Mikirin orang tua ya. iya, udah yang kayak gitu, udah nggak bisa berkata-kata juga gitu. Udah yang teleponan sama Tayar aja kayak di semangatin kayak sabar ya Zahra, udah yang gemeter banget gitu megang handphone karena kayak parah banget gitu. Ya, karena Jahat banget. jadi gitu. karena buat kamu ini bukan cuma satu kejadian uang hilang ya. Iya, banyak. Tapi sebelum menuju ke pernikahan itu ada banyak kejadian. Iya. Orang tua yang kesehatannya sudah jaga, Iya. dapat kabar ini takutnya mereka tambah sedih gitu. Jadi pas kamu ngomong gitu, akhirnya gimana? Udah makanya pas malam mau ke Rumpi bilang sama mama. Jadi papa juga ternyata udah dikabarin sama adiknya juga sama, udah dibilang kayak Kang sabar ya Zahra gini gitu. Terus kayak papa sih cuma jawabnya enggak, aman gitu. Nah ya udah akhirnya malam itu ngumpulin mama papa sama kakak-kakak, terus kakak yang ngomong sih, dibilang katanya yang penipuan itu bener. Nah papa langsung pusing, tensinya langsung tinggi, langsung masuk kamar gitu. Makanya kayak udah tuh udah yang kayak ini, padahal maksudnya kayak kita ngomong tuh udah pelan-pelan banget gitu kan. Cuma emang kita semangatin lah, maksudnya kayak acara akan tetap berjalan, banyak orang baik gitu, banyak yang support gitu, jadi pokoknya nggak usah risau. Terus dibilang juga kayak insya Allah malah
lebih bagus dari kemarin gitu. Karena kan namanya paketan-paketan murah gitu ya, terus dengan dapat yang alhamdulillah pada baik yang bagus-bagus gitu. Terus ya udah makanya udah tahu tapi tetap nggak langsung hilang dong pusingnya pasti gitu kan, pasti tetap kepikiran gitu. Kalau mama sebenarnya dia udah sakit duluan pas dikabarin adenya, jadi katanya jantungnya berdebar banget, nyesek katanya gitu karena banget ya. dengar itu. Makanya ya udah saya bilangnya enggak mah, WO Neng mah uya gitu, maksudnya kayak nggak sama gitu, nggak sama bilangnya gitu. Tapi malam itu akhirnya cerita dong. Cerita Mama gimana waktu itu? kalau ngeliat dari mukanya sih ya mungkin nggak dibilang aja, kayaknya sih nyesek juga sih dia. Kalau papa kan emang udah kelihatan langsung matanya merah, kepalanya pusing, langsung ke kamar. Kemarin ngantar ke Rumpi juga kelihatan matanya masih merah gitu ya. Iya. Aku pikir udah tahu dari lama. Ternyata Terus semalam. ditutupin. Oh, wow. Makanya jadi kayak kenapa di hari itu pas dengar kabar juga udah malas ngelanjutin, karena kayak itu hari ulang tahun Ulang tahun siapa? saya. Iya. Jadi kayak maksudnya boom, kadonya kayak gini gitu loh, kayak maksudnya padahal kan bayangannya ya kayak wah mau nikah ini pasti calon suami kayak happy birthday calon istriku, ternyata malah ngabarinnya kita nggak jadi acara gitu. Sempat mikir ini prank ya gitu kan. Aduh ya ampun. Kayak gitu. Jadi nangis lah itu ya. Iya. Tapi kan kemarin waktu aku wawancara di Rumpi kamu udah senyum-senyum gitu. Udah berhenti nangisnya? Udah next level sih. Iya, karena maksudnya kayak nangisnya tuh udah, depresinya udah, nggak makan, nggak tidurnya udah. Itu lebih kayak ke udah legowo sih, karena ibaratnya ngamuk, marah, nangis kayaknya udah nggak ada harapan uang itu balik Nggak gitu. ada, iya. Dan ya emang yang bikin bisa senyum dan semangat lagi emang karena vendor yang baik-baik itu. Termasuk ada Anwar BAB yang Iya. langsung nawarin mau sponsorin 200 pack bakso. Masuk. Masya Allah. Kayak gitu, makanya ya udah selagi emang alhamdulillahnya acara ini akan tetap berjalan gitu. Jadi dan emang dari saya sendiri memang tipe yang gak bisa memperlihatkan sedih sih gitu, karena kayak gak tahu, makanya kalau di komen-komen karena kan saya aktif live juga, orang-orang kan pada bilangnya kayak ya Allah biasanya ceria ngelihat yang sedih kayak gini, karena memang nggak mood pun kalau lagi live pasti ya tetap ceria gitu. Makanya kemarin tuh berusaha kayak Senyum. nggak ada gitu. apa-apa gitu. Tapi tetap kelihatan lah dari matanya. Ini aja masih merah berkaca-kaca. Kemarin tuh pas di Rumpi sebenarnya pas ditayangin videonya Fadila itu hati nyesek banget dan pengen nangis lagi, kayak gak tau mungkin trauma kali ya atau gimana gitu. Jadi kalau ngeliat video itu lagi tuh kayak yang gitu, kayak udah ngap-ngap mau Sekarang nangis. sampai sekarang juga masih. Pas pulang itu baru sadar juga kayak yang berat banget ya kayak gitu, kayak jahat banget sih emang gitu, kayak 5 hari loh bener-bener dari ulang satu persatu, bahkan Dalam tempo 5 hari doang. kemarin sebelum ke Rumpi itu WO tuh nanya, Kak melati akadnya udah ada, Kak buku tamu, di situ saya langsung kayak sampai ke situ, maksudnya kayak sisain kayak buku tamu sama pulpen gitu kan, maksudnya kayak ternyata setelah dipikir sebanyak itu kan, di pikiran saya kayak udah ya fotografer, videografer, Yang gede-gede tuh ya. taunya sampai kayak Kak buku tamu, Kak gembok kunci, Kak melati akad gitu. Makanya kayak wow, semuanya Belum. ulang lagi dari awal. Ini WO, akhirnya ada WO baru juga nih. WO baru gitu. Makanya ya udah akhirnya pakai rundown yang kemarin udah TM sama AP ini. Tinggal checklist aja gitu ya. Nggak diulang ya. Yang nggak diulang. Jadi sekarang gimana perasaan hari ini? Sebenarnya ternyata malah makin sedih sih, karena kayak makanya nggak tahu sih hari H kayaknya bakal yang ya nggak tahu deh, karena maksudnya kayak sampai situ tuh berat banget sih gitu. Kayak gitu. Perjuangan kalian nih berdua baru perjuangan memasuki gerbang rumah tangga. Tapi dari kejadian ini nih ya, ini di luar kasus ya. Kan kamu melihat calon suamimu dalam merespon masalah, kamu pasti melihat hal baru lagi lah dari bagaimana calon pasanganmu itu bereaksi. Itu apa yang kamu dapat gitu? Hal baru apa?
mengenal hal apa lagi dari calon suamimu? Untungnya dia bisa lebih bijak sih. Mungkin kalau saat itu, karena kan waktu dia juga udah bilang kayak nggak bisa, kitanya selamatin pernikahan kita dulu gitu. Sayanya masih maksa kayak ayo ke sana gitu. Pokoknya ke sana atau aku aja nih yang sendiri ke sana gitu kan. Kayak untungnya dianya bisa lebih bijak, karena mungkin kalau dia lebih mendengar saya kayak ya udah tuh sehari tuh habis buat kesana dulu gitu kan. Kayak gitu, atau mungkin buat bikin laporan dan segala macem. Dan emang kan sebenarnya belum bisa buat laporan kalau belum ada bukti kalau acaranya nggak digelar gitu, belum bisa buat laporannya. Jadi mau nggak mau ya kita lanjutin acaranya dulu, baru kita buat laporan mungkin nanti. Terus kamu calon kamu ketika dengar kamu sempat ngomong udahlah nggak usah aja deh, tadi gitu, dia gimana reaksinya? Ya dia sih bilang jangan. Cuma sayanya kan kayak udah nggak kuat, udah nggak sanggup lagi gitu, karena maksudnya ngeliat keluarga juga sih, karena yang dipikirin tuh bukan diri sendiri sih, kayak banyak banget yang dipikirin gitu. Makanya ya udah kata dia, nggak, maksudnya ya udah kita maksimalin di 5 hari ini. Aduh, insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Jadi udah berapa persen nih? H-3? Udah 80 sih, tinggal kayak final aja kayak buat rundown-nya gitu, atau mungkin kayak kasih tahu MC kayak gitu, karena belum tektokannya, belum briefing MC ya. MC-nya masih pakai yang kemarin, nggak beda ada yang lagi. dipakai lagi, jadi udah trust isu sih. Tapi sebenarnya kan vendor juga semua korban ya. Iya. Cuma maksudnya kan jadi emang ada payment lagi. Nah ini lebih ke yang sponsor itu sih, yang support itu. Jadi emang alhamdulillahnya ya dari sponsor itu yang emang mau bantu di hari H. Masya Allah, mudah-mudahan lancar. Pernikahannya juga langgeng, bahagia. Amin gitu. Bapak Ibu gimana sekarang juga kondisinya per hari ini? Sehat sih, cuma emang kalau menurut saya ya udah kayak gitu udah nggak maksimal mungkin ya, karena maksudnya udah pasang ring, penyempitan udah 70% kayaknya ya udah, jadi emang udah gampang capek kayak gitu. Maksudnya kan yang dilihat juga maksudnya bukan mama papa ya, adik juga kayak habis angkat ginjal kiri, itu kan kayak kasihan banget, dan ngelihatnya tuh ya udah, pokoknya udah ngeliat keluarga tuh udah aduh nggak mau deh nambahin beban ini gitu. Jadi kayak kalau bisa emang harus nyelesain sendiri sampai acaranya, ibaratnya numpukin semua di pundak ya udah gitu. Maksudnya nggak usah bagi-bagi lah gitu, karena kasihan juga gitu kan. Sarah, terima kasih loh kamu kemarin mau datang bercerita. Walau ya itu mau nggak mau membuka pintu, kamu harus cerita ke papa mama. Ya tapi mungkin akhirnya papa mama tahu secara langsung ya. Oke. Nah, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Selamat ulang tahun. Ya ampun, hadiah ulang tahunnya gong banget ya. Nah, kalau Mbak Rere jangan-jangan ulang tahun juga waktu itu. Aku masih mendengarkan ceritanya Mbak Zahra, ikutan sedih ya Mbak Zahra. Itu kamu dijanjiin ada es krim ya? Iya. Iya, nanti boleh sama saya juga boleh. harusnya Bu Ayu pesan ke saya. Oh, es krimnya itu sedianya biasanya dari Mbak Es Rere. krim, es puter dari saya. Nanti saya bantu supaya kamu tetap dapat es krimnya. Masya Allah, aduh. Boleh, nanti catering saya bantu kamu buat dapat. Tetap ada es krimnya. Ya Allah, baik banget Mbak Rere juga nih ya. Padahal Mbak Rere itu lagi juga sama ruginya ya 230 juta. Tapi ya benar nggak sih bahwa salah satu yang membuat Mbak Rere itu walaupun udah pembayarannya macet, masih juga menjalankan pesanan itu karena memikirkan calon pengantin ini? Iya, karena sebenarnya kalau sama Bu Ayu saya udah kesel ya. Tapi Bu Ayu telepon tim saya, suaminya juga telepon di hari sebelum acara viral itu yang saya tetap antar Zupasup itu. Dia nangis-nangis. Dia juga bilang ini acaranya sudah berlangsung, tolong dibantu. Acaranya sudah berlangsung? Iya, acaranya sudah berlangsung, dia bilang. Nggak apa-apa deh mas, terlambat juga nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Gitu, jadi saya kepikiran juga, pasti kan si pengantin juga pasti sedih banget. Saya pikir seperti itu, tapi saya nggak nyangka kalau makanan prasmananya juga nggak ada. Saya pikir cuma kalau saya nggak antar sesuai pesanan, ya cuma bubukannya aja nih yang nggak ada. Ternyata pas sampai sana justru tim saya info cuma dia satu-satunya yang ada di acara itu. Cuma ada Zupasup 100 porsi itu dari saya.
agak aneh ya, maksudnya kan itu catering punya dia. Dia sendiri aja nggak bisa gitu memprovide itu. Iya. Iya, maksudnya kalau kita juga Iya bingung sih, berdalihnya pada saat pertama kali ditemui sama korban-korban, dia berdalihnya tuh pertama nyalahin karyawan. apa? Dia bilang admin yang terbiasa untuk apa namanya catetin, misalnya di acara ini harusnya ada makanan apa, itu resign. Itu membuat dia gak ada catatan apa yang harus dia masak. Pada saat itu dia infonya seperti itu. Cuma sebenarnya ya nggak make sense juga sih. Iya. Tuh berarti ini aja macet ke vendor ya. Tapi Iya. suaminya ikut nelpon sebenarnya juga. Suaminya nelfon nangis-nangis. Jadi tahu dong suaminya ada masalah. Ya harusnya tahu ya. Harusnya tahu. Cuma memang di awal-awal 2019 itu memang suaminya nggak terlalu ikutan. Suaminya itu ikutan pada saat udah mulai macet-macet. Oh, baru mulai turun ikut nego gitu. Iya, mungkin istrinya curhat apa gimana, nggak tahu saya. Oke. Ini sebagai vendor ya, 19 tahun kan kerjasama panjang nih. Kalau ini kan dapat bonus kipas angin. Ya untuk biasanya kalau dari itu dari kerjasama ya, ada servis apa gitu nggak sih ke vendor kan biasanya supaya kerjasama langgeng gitu. Hubungan baiknya seperti apa? Apa ya yang saya dapat ya sebenarnya karena ini kerjasama yang sudah berlangsung lama ya saya juga pernah diuntungkan karena pesanannya dia banyak. Terus apa lagi? Gitu. Terus ya saya setiap tahun dapat hampers. Dapat hampers. Diajak liburan juga nggak bonus keluar? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak. Hampersnya kepo banget. Hampersnya bagus. Mahal lah pasti. Oh iya, apa? Kipas angin juga? Enggak aja kalau ngasih hampers tuh, misalnya saya kasih hampers juga kan, biasanya saya kasih hampers yang sekitaran 700.000, pasti dia balikinnya lebih baik gitu ke saya. Segitu ya? Iya. Untuk menjalin hubungan baik itu sebenarnya dia baik? Iya, makanya saya tuh berprasangka baik kepada beliau ini gitu, terutama karena di kasus 2021 ya, 2021 itu dia menunjukkan komitmen baik ke kita. Ini kan sekarang udah ditersangkakan nih. Kalau misalnya proses hukum berlanjut gitu kan ada kemungkinan ya duitnya ya siapa yang bayar gitu kan. Gimana tuh? Saya pada saat pertama kali datang ke tempatnya, ke kantornya si AP ini, awalnya masih berpikir ada kali ya ini mobil atau apa nih yang bisa saya ambil, atau apalah barang berharga gitu ya. Atau tahu gitu kemarin rumah yang ditawarin itu saya ambil gitu. Iya. Tapi pas begitu melihat ternyata korbannya sebanyak itu dan jumlah kerugiannya sebanyak itu, saya sudah hopeless. Karena kan pasti secara perdata kalau saya nggak salah itu nanti pada akhirnya harus ada likuidasi perusahaan apa segala macam yang Panjang mungkin tuh dipakai lama ya. Panjang gitu ya. Saya bahkan udah nggak ikut-ikutan untuk bukan nggak ikut-ikutan ya, saya memutuskan untuk tunda lah masalah kepolisian apa segala macam gitu. Karena ya ini pasti bakalan melelahkan. Nanti saya khawatirnya yang ada saya malah keluar effort lebih banyak padahal hasilnya juga nggak ada. Ini Mbak Sarah gimana? Mau lapor polisi atau bulan madu aja udah? Sama sih awalnya juga pengennya kayak minimal banget ada mobil gitu yang bisa dibawa buat 5 hari ini menggelar acara gitu kan. Tapi emang karena nyelamatin pernikahannya dulu gitu. Terus lebih ke emang udah udah hopeless, udah ya maksudnya ya udah kayaknya nggak akan diganti juga karena ya emang korbannya banyak, mau 10 juta kayaknya juga dia nggak mampu gitu. Dengan di rekening kemarin katanya cuma 200.000 gitu kan. Percaya nggak itu rekening dia cuma ada 200.000 pas ditunjukin itu ya? Itu gimana? Apa yang dia ada di benaknya Mbak Rere deh? Kan Mbak Rere ada di situ ya di rumah itu? Iya, ada bahkan nama tim saya yang rekening yang biasa dia bayar ke saya tuh ada tuh transaksinya. Oh, ada di Atas situ? nama catering saya tuh ada. Jadi Gitu. itu Yang rekening yang bikin sama? saya kesel adalah ternyata payment ke Setia Rasa itu lebih sedikit daripada payment dia ke marketingnya. Jadi marketingnya si AP ini ada banyak transaksi di situ yang ditulis ini komisi itu 60 juta, ada yang bahkan dapat 200 juga. Iya kan ya, padahal saya ke vendor aja nggak dibayar segitu. Itu saya kesel sih pada saat melihat itu. Harusnya kan dia kalau bisa ngasih komisi ke karyawan segede itu,
kenapa ke vendor uangnya nggak dibayar gitu. Di hari yang sama, di mutasi yang sama dia transfer di tanggal yang sama dia ada transfer ke. Jadi dia lebih mengutamakan komisi ke marketing ketimbang Ya, mungkin ketersediaan biar makanan. marketingnya semangat kali ya buat bohong-bohongin orang gitu. Yang ngerti saya juga. Buat dia memberi tadi ya pancingan bonus. Iya loh. Saya kayak, loh itu ke rekening saya cuma segitu padahal dia punya utang, tapi yang ke marketingnya lebih tinggi. Oh, oke. Nah ini kan dia kan cerita katanya ya kan bahwa mungkin duitnya itu kepake buat bayar DP rumah yang kayaknya tuh gede gitu DP-nya gitu. Ini kemarin nggak datang ke rumahnya ya? Saya datang ke rumahnya tapi bukan rumah yang di DP itu deh kayaknya deh. Kalau rumah yang di DP itu, kalau nggak salah tim saya pernah diundang untuk pengajian. Bener kata tetangganya, memang dia suka invite anak yatim gitu. Oh memang suka, iya bener Mak gitu. Iya. Rumahnya gede. Ya lumayan besar lah, cuma bukan yang terlihat sangat out money gitu, enggak juga. Makanya kita juga bingung sebenarnya 22 miliar ini dikemanain. Karena rumahnya bagus, cuma nggak yang sampai terlihat itu senilai 20 miliar, enggak. KPR Masih KPR lagi, kayaknya DP-nya nggak segitu amat juga. Enggak, iya, nilainya pun nggak segitu amat gitu. Kita juga nggak tahu uangnya dipakai apa. Oh iya, kan banyak orang yang curiga bahwa ini ponzi nih gitu, skema. Ya artinya ya itu tadi kan menggelar exhibition supaya dapat fresh money untuk membiayai yang kemarin, yang sebelumnya gitu. Ya curiganya sih seperti itu ya, karena di awal-awal si AP ini bisnis dan harganya murah tuh ada tim kita yang pernah ngobrol, ini kok si AP bisa dapet bisa ngejual paket harganya murah ya. Terus dia cerita sebenarnya marginnya itu ya masih bisa karena kan si pasangan ini ketika misalnya katakanlah ada paketnya 80 juta, terus attire-nya itu dari si AP ini sendiri, dia punya galeri gitu. Tapi rata-rata rata-rata pasangan kan nggak mau ya pakai attire dia, apalagi dia kliennya banyak banget. Attire-nya rebutan kan. Terus? Rebutan, jadi tinggal yang sisa-sisa aja. Kalau misalnya ternyata nggak cocok, ada add-on lagi. Oh. Misalnya tambah lagi kambing guling misalnya, add-on lagi 2 kali lipat dari harga saya. Oh, jadi ada kemungkinan dia dapat marginnya dari add-onnya waktu itu. itu awalnya. Cuma ternyata pas sekarang mungkin juga baru kepikiran adalah yang bikin sangat Bisa sangat murah harganya. sangat mencurigakan dan membuai para calon pengantin itu adalah karena dia tarik dulu uangnya dengan menjanjikan berbagai bonus, termasuk kambing guling, zupasup yang dia hutang ke saya. Dia ternyata Dijadiin salah satu ini Daya kan ya, tarik. iming-iming bayar sekarang. Nanti dapat free kambing guling. Kambing gulingnya ngutang di saya. jadi kayak pengelolaan keuangannya mungkin udah puyeng juga gitu ya. Ya saya kurang paham lah Kurang itu paham. gimana. Ya ampun. Tapi kalau dari kan sering ketemu, sering berinteraksi gitu. Sebenarnya kalau di matanya Mbak Rere gitu ya, Bu Ape ini orangnya kalau kita lihat di video yang kemarin kan kayak udah pucat gitu kan mukanya kayak. Kalau saya tuh sebenarnya malah jarang berinteraksi karena selalu saya tuh ada tim yang emang biasa ngurusin si AP ini. Saya kan kerja juga ya Senin sampai Jumat. Jadi tim saya tuh selalu cerita kalau si AP ini baik, orangnya soft spoken, dari chat-chatnya ketika tagih utang itu dia soft spoken banget, terlihat seperti orang yang ya orang baik. Jadi makanya selalu ada diberi kesempatan Iya, lah gitu saya ya. saya kasih kesempatan. Emang kadang-kadang ujian orang baik adalah bertemu dengan orang yang nggak tahu diri kan katanya. Aduh, Mbak Rere ini udah kerja dia ya. Kamu kerja kan Senin sampai Jumat kerja. Jadi ngerjain ini adalah Sabtu Minggu. Iya kan? Padahal duit segitu bisa buat cita-cita mau buat beli apa tuh dengan senilai itu Mbak Rere ya. Ya biasanya alhamdulillahnya adalah kita tuh memang nalangin uang sebanyak itu, tapi mostly tuh kita kalau misalnya harus modal kita keluarin uang pribadi. Jadi kita nggak ambil untung, malah kita keluarin tabungan buat Nambahin modal. nambahin modal. Jadi pada saat
kasus itu berlangsung, yang kita syukuri adalah kita nggak punya hutang sama vendor di bawah kita. Karena kan saya juga punya supplier kambing, saya punya karyawan, itu udah kebayar karena kita yang nalangin dulu. Dari kantong pos yang lain ya. Betul. Dari kantong self reward kita itu kayaknya. Self reward. Padahal harusnya self reward mau ngapain? Iya. Ya bisa ngapain lah, bisa keluar negeri, saya bisa honeymoon. Ke Bali 4 hari 3 malam gitu ya. Macam-macam. Cuma ternyata ya seperti itulah. Saya sih menganggapnya ya mungkin itu bagian dari ujian bisnis lah ya, karena kan namanya orang bisnis itu pasti ada untung juga, kadang-kadang juga bisa rugi gitu. Saya ya sudah gitu. Mau gimana? Dan ini kan korban-korban ini tergabung dalam suatu WhatsApp group ya. Coba ceritakan apa WhatsApp grupnya sampai sekarang masih rame? Masih. Kan tadi bilang katanya membernya 700, itu bukan korban semua ya? Bukan ternyata. Ya tergabung sama vendor, terus ada juga yang emang invite kakaknya, adeknya gitu, kayak buat bantu marah-marah di grup. Jadi curhat semua itu di grup ya? Karena mungkin ini biar menjadi satu suara, biar gimana caranya ini tuh ke up gitu. Karena kan apalagi maksudnya mungkin bisa diproses setelah viral gitu. Karena kan kita takutnya dia ada dana yang dialihkan, yang bisa untuk kebal hukum takutnya gitu. Takutnya ini. Jadi supaya apa ya, diperhatikan supaya proses hukum ini berjalan dengan seadil-adilnya gitu. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Ya ampun, tapi yang menikah di tanggal yang sama kayak kamu tuh ada juga? Ada. Kemarin di list itu ada 10 kayaknya, tanggal 13 itu. Astaga. Di list buat tanggal 13 Desember. Mereka tetap jalan pernikahannya? Ada yang jalan, ada yang nikah KUA. Kemarin ngeliat tuh broadcastnya, dia kayak broadcast buat tamu undangan ya, kayak pokoknya intinya maaf untuk acaranya nggak jadi digelar gitu. Ya ampun. Kayak gitu. Iya. Ya itu ya nih perjalanan. Nih udah sedemikian hati-hati gitu ya. Tapi mungkin apa nih kalau dari Mbak Rere sendiri nih yang ya banyak membantu para calon pengantin dalam menggelar acaranya, ada nggak sih misalnya hikmah apa gitu yang bisa diambil dari kejadian ini? Ya mungkin hikmahnya kalau buat calon pengantin ya lebih hati-hati aja untuk cross check vendor-vendor juga. Cross check vendor juga ya? Ya karena kan biasanya ada juga wedding organizer itu yang dia punya grup sama vendor dan dia terbuka nih dia pakai vendor siapa. Oh oke. Gitu kan ya mungkin kalau mau lebih hati-hati hubungi vendornya juga. Udah di DP belum? Udah gitu di DP apa belum? Saya udah bayar nih DP, mungkin bisa lebih seperti itu juga. Itu salah satu tipsnya. Selain juga bisa mengambil tipsnya Mbak Sarah tadi yang tanya nih testimoni dari pengantin-pengantin yang ada di situ ya. Jadi walaupun sudah berhati-hati ya kita nggak pernah tahu di luar sana apa yang terjadi gitu ya. Terus jadi udah gimana, hatinya sudah siap nih 3 hari lagi? Bismillah. Masih nangis nggak nih? Enggak sih, lebih kalau ada yang baik banget kayak tadi. Jadi kan tinggal entertain musik tuh, cari-cari kan, terus price list kayak ya nambah lagi gitu kan, karena maksudnya kayak budget tuh emang benar-benar udah habis-habisan yang hilang itu gitu. Terus akhirnya taunya ada yang nawarin free, padahal maksudnya kita tuh mencari yang ya udahlah organ tunggal sama penyanyi aja, maksudnya biar murah nih. Ternyata ngasih free tapi band. Oh Masya Allah. Jadi ya udah nangis-nangisnya kayak gitu, kayak ya Allah gitu, kayak kok baik banget gitu, kayak maksudnya dengan mereka mau kerja bawa tim, terus kayak ya udah free aja, paling kayak transport aja Kak gitu. Itu kan maksudnya baik banget dong. Kayak gitu. Terus atau mungkin kayak gini kayak Mbak Rere kayak buatin es krim, maksudnya itu kan juga ada uangnya gitu loh, ya kan? Maksudnya kayak kok bisa orang-orang. Jadi nangisnya lebih kayak gitu sih sekarang, kayak ya udah nangis seneng gitu. Nangis senang, nangis haru. Ada banyak orang baik gitu ya. Ada berkah juga baik di balik kasus yang ini, di balik perjalanan menuju pernikahan yang penuh dengan kekhawatiran gitu ya, kesedihan. Masya Allah.
Zahra, semoga lancar acaranya, semoga langgeng pernikahannya. Mbak Rere mudah-mudahan bisnisnya makin sukses, meletup, melejit-lejit. Amin, ya kan? amin. Semoga setelah ini ya jadi lebih baik lah. Saya Lebih juga baik. dapat pelajaran bisnis lah untuk nggak stres itu. Nggak seteras itu ya, tetap ada boundariesnya ya. Sampai segini stop gitu. Ya, betul. Sama mungkin juga ini pelajaran bisnis buat pelaku bisnis ya yang mungkin ingin memberikan harga murah gitu ya. Tapi ya itu tadi perputaran uangnya kan beresiko sekali. Macet sedikit mungkin itu nyangkut dananya sedikit itu bisa berimbas banyak sekali gitu ya ke calon-calon pengantin atau klien-kliennya. Jadi ya perang harga murah atau harga atau bonus-bonus dan lain sebagainya itu harusnya memang disesuaikan dengan realnya gitu ya. Supaya apa ya, supaya tetap langgeng lah bisnisnya gitu ya. Dan ya masalah trust itu kan penting. Ini mungkin bisa lolos nih ya udahlah gitu lolos. Tapi ya apakah bisnis yang sudah dibangun dari beberapa tahun itu bisa terus berlanjut kan belum tentu juga gitu ya. Banyaklah pelajarannya. Menjalani mau menikah aja gitu, mudah-mudahan begitu jalan pernikahan langsung mulus gitu jalannya, amin. Jadi sedih-sedihnya udah sebelum Udah sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat, semuanya sehat, adik juga sehat, makin sehat ya. Mbak Rere terima kasih banyak sudah berbagi, sama-sama. Sarah juga terima kasih sudah berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah ikut mendengar perbincangan ini, buat Anda calon pengantin yang mengalami masalah yang sama, mudah-mudahan dibukakan kemudahan gitu ya. Ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi yang tidak pernah ya kita sangka-sangka ya. Dan mudah-mudahan tetap happy, tetap bahagia dan karena kalau marah-marah kayaknya ya udah sih gitu ya. Iya. Terima kasih juga buat Anda sekali lagi. Spill the tea. Sangat diminum. Udah jadi es. Tapi bukan saat time.